Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Begitu juga Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dan juga Imam Ibnu Majah. Bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 darajatan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjidi la yukhrijuhu illa as-salatu lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadhara salata. Perhatikan ini dan insyaallah kita yang berada di masjid mendapatkan fadilah ini. Kata Nabi, salatnya seseorang di dalam berjamaah dilipat gandakan menjadi 25 derajat ketimbang orang yang salat di rumahnya atau di pasarnya. Dalam riwayat 25, dalam riwayat yang lain 27. Berjamaah, dan semakin banyak jamaahnya semakin besar pahalanya. Orang yang berjamaah satu imam satu makmum dengan orang yang berjamaah satu imam dua makmum, maka yang satu imam dua makmum pahalanya lebih banyak daripada yang berjamaah satu imam satu makmum. Yang tiga makmum lebih banyak daripada yang dua makmum, dan begitu seterusnya. Dan pahala itu bisa bertambah lagi apabila salatnya di salah satu tiga daripada masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, orang yang salat di sana sekali salat sama dengan mengerjakan 100.000 salat di Masjid Al-Amin.
Guru Leong umpama bu umrah, salat di Masjidil Haram, salat maghrib, maka Guru Leong lebih banyak pahalanya 100.000 daripada salat kita yang ada di Masjid Al-Amin ini. Kalau di Madinah 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Itulah orang yang menjadikan berbondong-bondong, bahkan rela mengeluarkan puluhan juta untuk bisa berangkat dan beribadah di salah satu 3 masjid ini. Karena Nabi juga menyuruh, la tashaddur rihal illa fi 3 masajid. Kalian jangan terlalu bersemangat untuk jalan-jalan rekreasi, kecuali kalian mesti bersemangat untuk mendatangi salah satu 3 masjid itu. Apa ajar Nabi? Masjidil Haram yang pertama, wa masjidi hada, dan masjidku ini yakni Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang setiap hari ngumpulkan duit, mungkin ada yang ngumpulkan 20, 50 atau 100, tergantung apalah kemampuannya menabung. Tapi nabungnya itu niat ingin berangkat haji atau berangkat umrah. Maka setiap kali tabungan itu bertambah, setiap kali itu juga Bapak Ibu mendapatkan pahala besar. Kenapa? Karena tadi Nabi menyuruh jangan terlalu bersemangat untuk rekreasi, jalan-jalan, kecuali untuk mendatangi 3 masjid ini. Itu pasti dapat pahala insya Allah. Tapi kalau ada orang ngumpulin duit, niatnya kepingin ini nanti jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke mana namanya, Jawa, mau ngambur-ngambur uang, rekreasi, atau ngumpulin duit bisa beli motor harganya sampai 30 juta, bisa beli HP harganya 20 juta. Belum tentu mengumpulkan duit menabung tadi niatnya pahala. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang belum berangkat umrah nih, belum pernah berhaji, belum pernah berumrah, nabung niat untuk berangkat itu. Dan memang Rasul yang menganjurkan tadi. Nah, jadi pahala salat itu akan bertambah kali lipat, berkali-kali lipat kalau kita salat di salah satu 3 masjid tadi. Tapi jangan diakal-akalin. Aku sudah salat maghrib di Masjidil Aqsa, salat maghrib di Masjidil Haram. Sekali salat maghrib sama dengan seperti orang salat maghrib 100.000 kali di Masjid Al-Amin. Kalau begitu nanti aku pulang dari umrah ini, aku nggak mau salat lagi di Masjid Al-Amin. Kenapa? Karena sudah banyak pahalaku. Apakah begitu? Salah juga pemahamannya. Itu segi pahala memang benar, tapi segi kewajiban, selama kita masih hidup, kita mah tetap wajib untuk mengerjakan salat fardu itu. Sampai kapan? Sampai mati. Baik, kita kembali. Maka beruntunglah bagi kita-kita, alhamdulillah, yang bisa melaksanakan salat berjamaah. Apakah di situ saja nilai pahalanya? Oh, masih ada lagi fadilahnya. Perhatikan ini ya. Hal itu adalah karena apabila dia berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian dia berangkat ke masjid. Nah, coba lihat di sini ya. Ini menurut hadis nih. Artinya kalau kita ingin mendapatkan nilai besar tadi 25 derajat, dalam riwayat yang lain 27 derajat, itu Nabi memberikan syarat. Memberikan syarat. Apa itu? 1, kita berwudu, mestilah berwudu.
Dua, berudunya secara sempurna, alias seluruh sunnah-sunnah wudu dikerjakan. Jangan ibarat kata itu wudunya itu jar orang Banjar kipik-kipik, tahu kipik-kipik, asal berwudu, asal basah aja. Karena banyak orang berwudu tapi lihat cara wudunya salah, atau tidak mengerjakan sunnah, atau dia berwudu sambil bicara. Ini nggak masuk di sini. Walaupun nilainya umpama dia salat berjamaah dapat 25, tapi nilai 25 ini rendah. Ibarat kata nih ya, ada orang berwudu sempurna 25 pahalanya atau 27 derajat. Ibarat uang dia mendapatkan 27 lembar. Tapi nilai satu lembarnya adalah $100. Nilai satu lembarnya $100 kali 27 lembar berarti berapa itu? $2.700. Berapa $2.700 kali 16.000 sekarang? Banyak. Nah, tapi orang yang berwudu asal-asalan lalu dia salat berjamaah dapat juga 25 atau 27 lembar. Tapi per lembarnya bukan $100, tapi 100.000 rupiah saja. Pilih mana? 100.000 27 lembar atau $100 27 lembar. Nih apa namanya, lembarannya sama tapi nilainya berbeda. Makanya tadi ingat ini, berwudu betul-betul dikerjakan semua sunnah-sunnah wudu. Nah, setelah berwudu, thumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa shalah. Lalu dia berangkat menuju ke masjid dan tidak ada lain tujuannya itu keluar dari rumahnya kecuali hanya untuk salat. Kalau kita melihat hadis ini, perhatikan betul-betul ya, mohon maaf sekali lagi. Kalau kita melihat hadis ini, berarti kalau ingin mendapatkan fadilah yang kita sebutkan tadi, berwudunya itu mesti di rumah. Coba tadi ya. Tsumma kharaja ilal masjidi, lalu dia menuju ke masjid. Berarti wudunya di mana ya? Di rumah. Kalau berwudu di masjid Bang, ya dapat juga, cuman ya tadi nilai 25-nya atau 27 lembarnya itu nilainya murah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, biasakan kalau kita berwudu itu berwudu di rumah. Kecuali kita dalam keadaan terdesak atau memang sesuatu yang tidak memungkinkan kita berwudu di rumah, ya berwudulah di masjid. Tapi sebaiknya berwudu di rumah. Kenapa berwudu di rumah, tidak di masjid? Supaya mendapatkan fadilah ini. Karena Nabi tadi menyuruh berwudu di rumah. Kalau di masjid ini repotnya adalah kalau seandainya kita berlebihan memakai air yang ada di masjid, apalagi di situ ada tulisannya apa ya? Hematlah di dalam menggunakan air. Kita berwudu di masjid, membuka keran tuh besar-besar, airnya keluar begitu. Yang parahnya sudah kita berwudunya tidak sempurna, airnya boros, lalu kita tidak pernah juga nyumbang-nyumbang ke masjid. Nah, ini yang repotnya. Kalau berlebihan di dalam memakai air masjid, itu para ulama kita banyak mengatakan hukumnya haram. Kenapa haram? Karena berlebihan. Itu kan air bersama. Lain air sendiri. Kalau kita punya rumah, punya air sendiri di rumah, mau satu drum kita berwudu tidak sampai haram, paling-paling kena makruh saja. Udahlah dipaham. Dan mohon maaf, saya pribadi ya, itu biasanya kalau memang terdesak berwudu di masjid atau buang hajat umpama di masjid lalu berwudu dan sebagainya,
biasanya kami pribadi nih ya, biasanya kami akan memasukkan ke kotak infak uang. Bisa 5.000, 10.000, bisa 20.000 atau lebih daripada itu. Ya kira-kira saja kalau kita umpama buang hajat lalu kita berudu, kira-kira berapa kita pakai air itu? Kalau kita buang hajat di WC umum berapa? 5.000, 10.000, masukkanlah itu ke kotak infak masjid. Ibarat kata minta maaf sama Allah, ya Allah kalau seandainya saya berlebihan nih memakai air, nih saya ganti untuk infak di masjid tadi. Nah biasakan begitu tuh. Ini kalau seandainya memang keadaan terpaksa kita berwudu di masjid, jangan sungkan-sungkan dan jangan pelit-pelit untuk berinfak di masjid itu. Yang parahnya, ini ada parah nih ya. Saya berapa kali melihat orang-orang model seperti ini. Jualan di depan masjid. Ketika adzan nggak pernah sholat di masjid. Tapi ketika air cucian piringnya habis, ngambil air di masjid. Ambil air cuciannya di masjid. Ketika hendak bekami, hendak bahira, ke masjid. La ilaha illallah. Ada nih ya, mohon maaf sekali ya. Ada orang itu rumahnya dekat masjid, rumah dekat masjid. Tapi kalau dia mau buang hajat ke masjid, tapi sholat nggak mau ke masjid. Aneh juga itu. Kalau mandi ke masjid ya, mandi ke masjid, tapi sholat nggak mau di masjid. Dan memang orangnya memang nggak sholat. Nah jangan seperti itu ya. Nah kalau jadi dari setelah kita mendengar hadis ini, usahakan kalau kita berwudu itu dari rumah. Bukan berarti saya melarang ya berwudu di masjid, bukan. Untuk mendapatkan fadilah ini nah, sesuai dengan hadis Nabi tadi. Nah kalau kita tadi keluar dari rumah untuk sholat berjamaah, apa yang kita dapatkan? Coba lihat. Lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun. Maka tidaklah seseorang itu melangkah satu langkah, melainkan pasti orang itu akan diangkat satu derajat ke hadapan Allah. Jadi satu langkah berjalan, satu derajat naik di hadapan Allah. Sampai di situ saja? Tidak. Wa hutta anhu biha khati'atun. Dia juga kalau melangkah yang kedua akan terhapus dosanya satu dosa. Jadi kaki kanan melangkah, satu derajat naik. Kaki kiri melangkah, satu dosa terhapus. Tapi jangan juga diakal-akalin. Kalau begitu saya kebanyakan dosa nih. Kaki kiri aja terus melangkah. Kanan enggak juga ya. Artinya yang wajar-wajar saja. Nah beruntunglah Bapak Ibu yang rumahnya agak jauhan. Agak jauhan dari masjid. Karena semakin banyak melangkah, semakin banyak pahalanya. Dan mohon maaf, bukan sombong, bukan apa-apa ya. Ini hitung-hitungan pahala nih. Kayaknya paling banyak pahala saya. Kenapa? Karena 40 kilo lebih dari Amburawang ke sini. Berapa putaran roda sepeda motor itu? Belum lagi macetnya. Kalau jalan kaki kira-kira berjalan sampai subuh baru nyampe ke Amburawang. Nah itu niat ada timbal baliknya kalau rumah jauh itu. Akhir Desember kemarin saya bawa rombongan jamaah umroh. Ini orang kaya. Tiba-tiba dia mau ikut sama saya umroh. Saya bilang tidak salah kesampean ini, biasanya kelas travel mahal
Saya kan travelnya murah-murah saja ini, 32 juta untuk 13 hari. Balikpapan, Surabaya, bolak-balik totalnya 15 hari lah. Nggak apa-apa katanya, mau coba-coba katanya. Sudah ikut sama saya. Dia nunjukin, saya biasanya Pak kalau berangkat umrah tuh hotel saya di sini. Artinya hotel yang mahal-mahal nih ya, yang dekat-dekat semuanya. Saya bilang, saya punya hotel umrah ini nggak juga jauh, nggak juga dekat. Ya kurang lebih 200 meter lah dari pelataran Masjidil Haram. Kata dia nggak juga jauh, ya kata saya. Cuman enaknya katanya, kalau ada hotel yang jauhan dikit itu sebenarnya kita walaupun jauh, satu kita dapat pahala katanya banyak langkahnya. Yang kedua ada sensasinya, karena pas kita pulang itu biasanya banyak orang berjualan, jadi ada yang ditukar gitu nah. Dua. Yang ketiga, biasanya kalau kita hotel jauh itu malas untuk pulang. Jadi kalau seandainya kita berangkat umpama dari maghrib nih ya, sebelum maghrib kita sudah berangkat, kita sampai isya, selesai isya baru pulang. Tapi kalau hotelnya dekat nih, itu habis maghrib pulang, nanti isya turun lagi, nanti pulang lagi. Jadi kebanyakan tinggal di hotel daripada di masjid. Nah jadi ada timbal baliknya juga. Insya Allah nanti saya tanggal 2 berangkat umroh lagi, bawa jamaah hari Jumat ya, insya Allah Jumat berangkat kembali insya Allah tanggal 16 Februari, jadi 15 hari meninggalkan Balikpapan. Kalau saya nggak ada ngajar silakan diganti dengan ustadz yang lain. Tanggal 16 baru kembali insya Allah. Baiklah ya, 2 sudah dapat fadilah tadi. Lalu apa lagi? Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Apabila dia salat, maka malaikat selalu bersalawat kepadanya selama dia di tempat salatnya. Madama fi musallahu. Jadi kalau kita salat ya, tadi kita berwudu di rumah, menyempurnakan wudu, berangkat dari rumah menuju masjid untuk salat fardu, tidak ada yang lain kecuali untuk salat, maka dikatakan malaikat akan memberikan salawat kepada kita. Salawat ini malaikat memberikan salawat kepada kita ini artinya malaikat itu mendoakan kita kepada Allah, bahasa katanya, ya Allah ampuni dosanya orang-orang ini, rahmati dia, sayangi dia. Nah, kalau malaikat mendoakan kita, Masya Allah, ya Allah ampuni dosanya, sayangi dia, kabulkan hajatnya. Apalagi kalau malaikat yang berdoa kira-kira nggak mungkin bang nggak kabul. Tapi ingat, madama fi musallahu, selama orang itu berada di dalam salatnya, ya berada di tempat salatnya, alias tidak keluar. Kita sudah masuk masjid, selesai salat, di sini tulisannya fi musallahu, di dalam tempat salatnya, bukan fi salahu, bukan fi salahi salati, bukan di dalam salatnya, tapi musallahu, di dalam tempat salatnya, dalam masjid nih. Ini kita nih sudah selesai salat maghrib, duduk kita sampai nunggu isya, malaikat doain terus kita. Mana kita belajaran yang pada minggu lalu kita katakan pada pertemuan yang lalu, siapa yang ikut belajar walaupun sebentar itu lebih baik daripada orang sholat sunnah berapa? 1000 rakaat. Apa doanya malaikat untuk kita nih? Dudukan kita nih sambil mendengar pengajian. Apa jar malaikat? Allahumma salli alaih, ya Allah berilah salawat kepadanya dia, pada orang nih. Ampuni dosanya dia, kabulkan hajatnya dia, kabulkan permohonannya dia.
Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Ini orang nih ya Allah sayangin. Jakanya kita bisa melihat malaikat, wah, suaranya malaikat tuh kedengaran mendoakan kita. Cuman kita kadang melihat aja bang, kadang mendengar saja bang. Jakanya kita bisa mendengar, bisa melihat. Hibak Masjid Al-Amin ini biar tingkat 10 penuh orang yang salat. Wala yazalu fi salatin man tadhara salata. Dan malaikat itu selalu mendoakan kepada orang itu selama orang itu berada di dalam salat, selama dia menunggu salat. Artinya mau dia dalam keadaan salatkah orang ini, atau dia menunggu salatkah? Nah seperti kita nih, sambil menunggu isya sambil kita pengajian, itu malaikat selalu doain kita, ya Allah ampuni orang ini, sayangi orang ini, kabulkan hajatnya dia. Tanpa kita minta ampun, Allah sudah mengampuni kita dengan berkat doanya malaikat. Apalagi jar orang Banjar beristilah meminta ampun. Nah dalam riwayat yang lain dikatakan ada lagi ya. Perhatikan ini tambahan ya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaihi. Tapi ingatin ada syaratnya, malam yuhdith fihi. Dalam riwayat yang lain malaikat ada tambahan doanya, ya Allah ampuni orang itu, berilah taubat kepada orang itu. Tapi jar Nabi ada syaratnya, kalau ingin didoakan malaikat tadi, selama dia tidak mengganggu orang lain dan juga dia tidak batal wudunya. Nah, ingatin. Jadi kalau ada orang menunggu juga di masjid tetapi ganggu orang, bagaimana ganggu orang? Umpama menunggu juga di masjid untuk sholat tapi dia ganggu orang dengan apa? Umpama dengan ketawa, hahaha, terbahak-bahak, orang terganggu, sholat terganggu gara-gara dia ketawa sing nyaringan, atau dia ngobrol mengganggu orang di samping. Ya, tidak boleh. Ini tidak dapat doa malaikat. Apalagi sampai merokok. Berokokan dalam masjid haram hukumnya. Ya, sudah mengganggu orang, berokokan pulang. Jadi kalau masuk masjid itu berdiamnya sudah tenang begitu. Nah, kan ada sebagian orang kalau masuk masjid ribut. Banyak kan kekanakan bang lah ya, kekanakan. Kalau orang tua kayaknya kada bang. Ya, banyak kan anak-anak ribut ini itu, ya itu namanya anak-anak biasalah. Tapi jangan sampai kenang tuha-tuha umpatan juga seperti itu. Nah kemudian syarat yang kedua kalau ingin mendapatkan semua tadi, apa tadi? Doanya malaikat nih. Malam yuhdits fihi, selama dia tidak batal wudu. Jadi kalau masih dalam keadaan wudu nih ya, nih malaikat doain kita. Tapi kalau kita batal wudu, walaupun kita di masjid, pahalanya dapat, tapi doa malaikat ini belum dapat lagi. Makanya kalau batal segera wudu, batal segera wudu. Ada pertanyaan? Ada ya. Coba kita tampung hadisnya lagi ya. Dalam riwayat yang lain nih ya. Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Tsumma kharaja 'amidan ila shalah. Kemudian dia keluar menuju untuk salat, yakni ke masjid nih. Tujuannya untuk salat. Fa innahu fi salatin ma kana ya'midu ila shalah. Maka orang yang seperti itu dia seakan mendapatkan pahala seperti orang yang selalu berada di dalam salat. Ya, walaupun dia belum sampai
maka dia sudah mendapatkan seperti orang yang salat. Maka dia di dalam salat selama dia bermaksud berangkat menuju salat. Kita tadi maghrib jam 6 mau ke rumah, mau ke masjid sini jam 6, jalan kita. Wudu semuanya. Perjalanan kita itu terhitung seperti sudah melaksanakan salat. Sedang melaksanakan salat. Wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwataihi hasanah wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah. Dan ditulis untuknya satu kebaikan dengan salah satu langkahnya, dan dihapus satu keburukan darinya dengan salah satu langkah yang lain. Yang kita sebutkan tadi itu. Satu langkah yang kanan angkat derajat, satu langkah kiri menghapuskan dosa. Fa idza sami'a ahadukumul iqamata fala yas'a. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar iqamat, maka janganlah tergesa-gesa. Ini umpamanya suatu saat mungkin kita ada terlambat ya, atau gimana begitu. Lalu kita mendengar qomat nih. Nabi jangan juga kita sampai tegopoh-gopoh apa ya? Apa ya bahasa kitanya? Bahasa Banjarnya apa itu? Bebukah-bukah. Kan ada orang tuh pas mendengar orang qomat selesai begagas-gagas wudu langsung lari. Jangan Nabi santai saja, biarkan saja sudah. Kalau memang terlambat ya terlambat. Fala yas'a, maka jangan tergesa-gesa. Tapi jangan juga mentang-mentang mendengar hadis ini lalu setiap kali salat, setiap kali berdudi. Sudah anak qomat hanyar wudu. Ya. Setiap Anda qomat hanyar mau hendak bekami dan sebagainya. Jangan juga. Artinya dalam kondisi suatu saat mungkin kita namanya manusia ya, ada lengah dan sebagainya, tiba-tiba yang biasanya kita kemarin lancar aja di awal-awal kita sudah siap. Nah suatu saat mungkin kita terlambat datang dan sebagainya. Orang qomat, Allahu Akbar, kata Nabi, fala yas'a, jangan tergesa-gesa. Alias kita jalan seperti biasa, bisaqidah wal waqar, dengan tenang, dengan damai. Jalan seperti biasa. Tidak usah lari-lari, tidak usah terburu-buru. Kalau kita umpama tidak masbuk, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kita masbuk, ya sudah enggak apa-apa. Ya. Kami pribadi jauh banget tuh perjalanan. Terkadang macet di jalanan, terkadang lancar, seperti ini lancar tadi jalanan. Cuman bawa bini nggak bisa juga belaju kan. Biasanya ya Allah macetnya di mana-mana. Kemanaankah manusia ini kok pindah kosongan? Coba lihat lanjutnya. Fa inna a'zamakum ajra. Perhatikan ya, kabar gembira nih. Ab'adukum dara. Jar Nabi, karena orang yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid. Nah, Nabi kasih kabar gembira nih. Yang paling banyak pahalanya adalah orang yang rumahnya jauh dari masjid. Itu untungnya. Makanya ada sebagian guru itu karena rumahnya dekat masjid, tapi ketika beliau keluar dari masjid nggak langsung masuk ke masjid, berputar dulu. Umpama rumahnya di depan situ udah rumah, tinggal menyeberang sudah masuk ke PT masjid, tapi beliau nggak mau, mutar dulu. Mutar dulu, sudah itu baru masuk ke masjid. Ditanya orang, kenapa guru perlu putar jalan? Anu jarsidin, aku hendak mencari langkah nang mbak jauh supaya mendapatkan pahala juga banyak. Nah, itu saking begitunya tuh orang ya, anak mendapatkan pahala. Qalu limadza ya Aba Hurairah. Lalu ada orang yang bertanya, kan ini riwayatnya dari Abu Hurairah ya.
Lalu ada orang yang bertanya, wahai Abu Hurairah, kenapa kok Rasul bisa mengatakan demikian? Kok kata Nabi yang beruntunglah rumahnya orang yang jauh karena dia banyak pahalanya. Qala, Abu Hurairah pun menjawab, min ajli kasratil khuta, karena orang yang rumahnya jauh itu pasti juga banyak melangkahnya. Nah, pertanyaannya siapa bebuan pian rumah paling jauh di sini? Burung leong kah? Dekat aja. Ya, ala kulli hal seperti itu. Nah, itu ya fadilah daripada salat berjamaah. Jadi kesimpulannya adalah usahakan kalau kita salat berjamaah, usahakan di masjid dan juga berusaha untuk berwudu dari rumah, ya. Nah, setelah kita sampai di masjid, setelah kita selesai itu kita keluar dari rumah menuju masjid, niatnya untuk salat. Kalau kita niat untuk salat, setelah masuk masjid jangan keluar-keluar. Alias kalau kita maghrib, nunggulah sampai isya di masjid ini. Jangan imbah maghrib, salat maghrib keluar. Tidak ada pekerjaan, cuman nongkrong, berokokan atau bepandiran. Jangan rugi kita, tidak dapat fadilah ini. Ya, tuh sabar saja. Maghrib duduk kita, apalagi ada pengajian, dengarkan pengajian. Setelah salat isya baru keluar. Rugi kita kalau habis maghrib keluaran. Nanti isya datangan lagi, betul keluaran, rugi kita. Kecuali ada hajat, orang memang berjualan. Aku berjualan katanya, kalau seandainya kada berjualan, gimana? Orang perlu juga membeli. Nah, itu lain masalah. Tapi kalau kita yang gak ada gawian, cuman hendak berokokan, hendak pepandiran, jangan, rugi kita. Ya, antara maghrib dengan isya ini adalah waktu yang sangat berharga sekali. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Sekali lagi, insya Allah kami berangkat tanggal 2 Februari, kembali tanggal 16 Februari. Ya, minta maaf, minta ampun kalau ada salah. Kemudian apabila ada yang kepingin berangkat umrah bulan Ramadan, harganya bervariasi, ada yang di awal Ramadan, ada yang di pertengahan Ramadan, ada yang akhir Ramadan. Harganya bervariasi, ada yang 9 hari, ada yang 13 hari. Harganya dimulai daripada 35 sampai 40-an. Ya, siapa tahu ada yang berminat, kami siap membantu untuk pelaksanaan umrah bulan Ramadan. Kemudian siapa yang kepingin berhaji furada langsung berangkat, kita buka dengan harga 195 juta langsung berangkat. Ya. Dan juga siapa tahu Bapak Ibu ada punya anak laki atau perempuan ingin sekolah di pesantren kami, maka kami sudah siap membuka pendaftaran untuk ajaran 2024-2025 dari tingkat SD, SMP dan SMA, ula usta ulia di pesantren kami semuanya lengkap tersedia jenjang pendidikannya. Terima kasih, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.